Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat nilai-nilai ketauhidan yang terdapat dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tersebut diriwayatkan daripada An Zaid bin Khalid Al-Juhani, daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, annahu qala, ia berkata, ia menceritakan, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laylah. Suatu ketika Rasulullah memimpin salat subuh kami. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani, suatu ketika Rasulullah memimpin salat subuh kami di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, artinya Rasulullah sedang berada di Hudaybiyah dalam perjalanan melakukan umrah atau haji. Jadi Rasulullah suatu ketika berada di Hudaybiyah dan memimpin salat subuh bersama sahabat-sahabatnya dan bersama orang-orang yang tinggal di Hudaybiyah. Ala isri sama'in kanat minal laylah. Suasana ketika itu masih sangat gelap, ya, baru saja malam itu berakhir, seperti suasana kita saat ini, ya, di luar gelap, dan ala isri sama'in, langsung di bawah langit, artinya tidak ada bangunan khusus, tapi sholat langsung di bawah langit, ya, tidak di musalla atau di tempat tertutup, tapi di tempat terbuka, atapnya langsung langit. Falamma insarafa aqbala 'alan nas. Begitu selesai salat subuh, ya, begitu Rasulullah selesai memimpin salat subuh, aqbala 'alan nas, Rasulullah menghadapkan wajahnya ke arah jamaah, menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Dan sunat bagi siapapun yang memimpin salat, ya, sunat bagi siapapun yang jadi imam salat, selesai salat, selesai salam, itu langsung berbalik arah ke arah makmum, harus merubah posisi duduknya sebagai tanda bahwa imam telah selesai dalam salat, tidak lagi berada dalam
salat. Nah, Rasulullah juga demikian. Setelah satunya di sini, begitu selesai salat subuh, langsung Rasulullah merubah posisinya dari pertama menghadap kiblat, kemudian menghadap ke arah jamaah. Faqala, selesai begitu kemudian menghadap ke arah jamaah. Qala, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, menyampaikan mau'izah usai subuh. Hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai kalian semua, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para jamaah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, tidak suka-suka asal jawab, ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kata Rasulullah, Allah menyatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Kata Rasulullah, Allah mengatakan, nah ini artinya hadis qudsi. Kata Rasulullah kepada jamaah, Allah menyatakan, apa yang dinyatakan oleh Allah? Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada manusia-manusia yang pada saat subuh beriman kepadaku, dan ada juga di antara mereka yang kafir kepadaku. Nah, jadi ada manusia-manusia begitu masuk waktu subuh beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Nah, fa amma man qala, adapun yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Adapun yang berkata mutirna, hujan telah turun, bi fadlillah, dengan sebab karunia Allah, wa rahmatih, dan dengan sebab kasih sayang Allah. Ya, barang siapa yang berkata demikian, setiap turun hujan dia berucap kadruk rahmat Allah, kadruk karunia Allah. Setiap turun hujan dia berucap seperti itu. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Itu hujan turun. Telah datang karunia Allah, telah datang rahmat Allah. Barang siapa yang berkata seperti itu, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Maka orang yang seperti itulah orang yang benar-benar beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berucap ketika turun hujan tadi, ya. Wa amma man qala, adapun orang yang berucap binau'i kadza wa kadza, hujan telah turun karena bintang ini, karena bintang ini sedang berada di sini, bintang itu berada di sana, dan seterusnya, bintang-bintang. Nah, barang siapa yang berkata demikian, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Orang yang seperti itu kafir kepadaku, artinya dianggap tidak beriman kepada Allah, wa mu'minun bil kawkab, tetapi dia dinyatakan beriman kepada bintang-bintang. Syirik, dianggap tidak beriman kepada Allah, justru dianggap beriman kepada bintang-bintang. Ini Rasulullah sampaikan di Hudaybiyah. Ini ada dua kemungkinan. Kenapa tiba-tiba Rasulullah
siap salat subuh menyampaikan ini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, subuh itu baru selesai hujan. Nah, seperti sekarang. Kemungkinan. Kemungkinan kedua, kondisi orang-orang di daerah Hudaybiyah ketika itu terlalu percaya kepada bintang-bintang. Ada kemungkinan banyak pawang hujan di Hudaybiyah. Banyak pawang hujan. Jadi begitu Rasulullah sampai ke situ, disampaikanlah hadis qudsi ini. Nah, itu dua kemungkinan. Rasulullah menyampaikan hal tersebut di Hudaybiyah pada waktu subuh itu. Nah, ada beberapa pelajaran ketauhidan yang penting di sini. Pelajaran akidah yang penting di sini untuk mengokohkan akidah kita, untuk membersihkan akidah kita. Hadis ini berbicara tentang hujan. Seperti kita sekarang sedang hujan. Nah, di sini yang pertama Rasulullah mengatakan, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Barang siapa yang berucap mutirna, telah turun hujan, bi fadlillah, dengan sebab karunia Allah, wa rahmatih, dengan sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah. Fadzalika mu'min bi, itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepadaku, dan wa kafirun bil kaukab, dan kafir dengan bintang-bintang. Nah, pelajaran besar di sini bahwa hujan turun bi fadlillah wa rahmatih. Nah, ini yang pertama, ini penting sekali. Hujan turun itu adalah karunia Allah. Hujan turun itu adalah wa bi rahmatih, bentuk kasih sayang Allah. Hujan, catat baik-baik, hujan karunia dan rahmat Allah. Maka dengan demikian tidak bisa kita katakan hujan itu bencana. Tidak bisa kita katakan hujan itu bencana. Tidak bisa kita katakan hujan itu buruk. Tidak bisa kita katakan hujan itu tidak baik. Di sini Allah memerintahkan kita untuk mengatakan hujan itu fadlullah wa rahmatuh. Hujan itu karunia Allah dan rahmat Allah, titik. Kalau ada yang mengatakan hujan itu buruk, hujan itu tidak baik, hujan itu bencana, maka dia sama dengan mengata-ngatakan Allah, menuduh Allah tidak baik, menuduh Allah itu buruk. Seperti hadis yang lain, la tasubbud dahra fa inna dahra huwa Allah. Jangan kalian mencaci maki masa, sesungguhnya masa itulah Allah. Jadi orang bertauhid itu tidak boleh memprotes waktu. Kenapa seperti ini hari ini? Kenapa pagi-pagi ini udah hujan, bagaimana saya pergi? Bagaimana saya ke sini, bagaimana ke sana? Suka protes kondisi, suka protes sistem alam. Memprotes sistem alam sama dengan memprotes Allah. Karena yang membuat sistem alam ini adalah Allah. Ini kinerja Allah ini. Kenapa hujan turun? Karena sistem yang telah Allah buat, kinerja Allah. Dan setiap kinerja Allah, setiap sistem yang Allah buat, semuanya baik. Tidak baik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu raja segala raja. Artinya yang mengendalikan seluruh alam ini. Ya. Tu'til mulka man tasha, dia yang memberikan
kekuasaan kepada orang. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dia yang mengambil balik, mencopot kekuasaan itu. Wa tu'izzu man tasha, dia yang mengangkat derajat, mengagungkan seseorang, memviralkan seseorang. Wa tudhillu man tasha, dan dia pula yang menjatuhkan seseorang, menghinakan seseorang. Tapi apapun yang dilakukan oleh Allah, baik mengangkat maupun diturunkan, baik yang diagungkan maupun dihinakan, biyadikal khair. Setiap apapun yang sudah campur tangan Allah, biyadikal khair. Setiap apapun yang dikehendaki oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah adalah khair. Apa arti khair? Baik. Ini akidah. Jadi tauhid. Jadi jangan kemudian protes hujan. Tapi kita lihat fakta di lapangan. Ada hujan-hujan yang membawa semacam bencana. Ada hujan-hujan yang membawa semacam hal-hal tidak baik. Itu bukan hujannya. Itu kita manusia. Kita potong, kita tebang pohon di gunung. Kita potong, kita ambil daun-daun. Kita buang sampah di sungai. Tidak kita jaga sistem alam dengan baik. Sehingga datangnya hujan seharusnya sebagai rahmat, justru kemudian memudaratkan kita. Bukan hujannya yang kita salahkan, tetapi kita manusianya yang bermasalah. Yang telah mengacaukan sistem alam ini. Seperti firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di langit, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab usaha manusia. Laut semua rahmat Allah. Gunung-gunung, laut, langit, bumi, apa yang ada di dalamnya, semua rahmat Allah. Fadlullah wa rahmatuh. Itu semua rahmat Allah. Tapi ketika kemudian itu menjadi tidak baik, memberikan mudarat kepada manusia, bima kasabat aydin nas. Itu adalah akibat kita sendiri, ulah kita manusia sendiri. Nah, maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa doa ketika turun hujan, agar kita begitu turun hujan tambah beriman kepada Allah. Baik watai turun hujan mutamah relah iman. Bagaimana agar semakin banyak, semakin turun hujan, iman kita semakin bertambah kepada Allah? Nah, ini Allah ajarkan doanya, Rasulullah ajarkan doanya. Begitu turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma ighfir lana warhamna, warda 'anna wasamihna, wa taqabbal minna, wa'fu 'anna, waktub likullil bashar ay yakunu min ahlil jannah, waghfir 'anna, irda 'an kulli khalqika, warhamhum ya Rabb, wa anzil 'alaina rahmataka, waj'alna min ahlil jannati ya Rabb. Itu doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikan hujan ini benar-benar bermanfaat bagi kami. Allahumma sayyiban nafi'a, jadikan hujan ini benar-benar bermanfaat bagi kami. Itu sudah satu doa. Sampai di situ saya sudah bisa. Cuman di sini ditambah lagi. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Warhamna, sayangilah kami. Warda 'anna, ridailah kami. Wasamihna, dan maafkanlah kami. Wa taqabbal minna, dan terimalah semua kebaikan dari kami. Wa'fu 'anna, dan ampunkan dosa kami. Waktub likullil bashar, dan tetapkanlah bagi setiap manusia ayyakunu min ahlil jannah, agar menjadi ahli-ahli surga.
waghfir 'anna, ampunkan dosa kami, irda' an kulli khalqika, ridailah seluruh makhlukmu, warhamhum ya Rabb, sayangilah semua mereka wahai Allah, wa anzil 'alaina rahmatak, turunkan kepada kami kasih sayangmu ya Allah, waj'alna min ahlil jannati ya Rabb, dan jadikan kami ahli surga wahai Allah. Itu di antara doa turun hujan. Kalau hujannya ditambah angin kencang lagi, udah hujan tambah angin kencang lagi, angin sibak-sibuk, wujun nipa, angin tiga. Ada doa lagi diajarkan Rasulullah. Fa'an Aisyah, daripada Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih, Rasulullah itu apabila tiba-tiba angin kencang berhembus, angin sibak-sibuk, qala, Rasulullah membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan daripada angin kencang ini, wa khaira ma fiha, dan setiap kebaikan yang ditimbulkan oleh angin kencang ini, wa khaira ma arsalta bihi, dan setiap kebaikan yang menjadi sebab engkau kirimkan angin kencang ini, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan yang ditimbulkan oleh angin kencang ini, wa syarri ma fiha, dan setiap keburukan yang ada di dalam angin kencang ini, wa syarri ma arsalta bihi, dan setiap keburukan yang menjadi penyebab datangnya angin kencang ini. Ini kalau hujan. Kemudian kalau hujannya tidak berhenti-berhenti, hujan tidak berhenti-berhenti, seperti di Banda Aceh kadang-kadang kalau turun hujan dari pagi sampai sore sampai malam, tanya tiga temang tu hujan trik-trik biu, hujan terus turun sehingga kita melihat air-air sudah mulai tergenang, kasusah ada, got-got sudah mulai meluap. Rasulullah juga mengajarkan doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wad dirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi. Jadi kalau hujan sudah kita merasa cukup, baca doa ini, ya Allah kirimkan hujan ke dataran-dataran tinggi, ya, wal jibal, ke gunung-gunung, wal akam, ke bukit-bukit, ya, wa butunil audiyah, dan ke perut-perut lembah dan tempat-tempat tumbuh pepohonan. Itu doa. Katakanlah hujan lebih 24 jam, tidak berhenti-berhenti. Kita baca doa ini agar hujan itu berpindah ke tempat yang lain, dikirim oleh Allah ke orang yang lebih membutuhkan. Seperti di Aceh Besar misalnya. Aceh Besar sering kekurangan hujan, sehingga di Aceh Besar itu Lambaru ke sana, ya, itu sering masyarakat melakukan sholat istisqa, sering kekeringan sehingga sawah-sawah tidak ada air. Jadi jangan kemudian ketika kita turun hujan kita protes, ya Allah kenapa di Banda Aceh ini berat hujan, tapi kita berdoa, ya Allah turunkan hujan di tempat kami dan kirim juga hujan ke tempat-tempat yang lain. Tadi doa Rasulullah ke dataran tinggi, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, dan kepada siapapun yang membutuhkannya. Nah, itu yang pertama, ya, pelajaran dalam hadis qudsi ini, bahwa hujan itu turun bifadlillahi wa rahmatih. Hujan itu adalah karunia Allah dan rahmat Allah. Itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, juga kepada kita, ya. Jangan jadikan hujan itu alasan apapun
Ketika kita masuk kerja, telat datang. Ditanya sama yang atasan di tempat kita bekerja, kenapa kamu telat? Karena hujan. Berarti kita sedang menyalahkan hujan. Itu dipakai oleh orang non-muslim, itu konsep itu. Mereka tidak menerima perubahan alam itu sebagai alasan. Itu tauhid sebenarnya. Cuman yang puput gob. Orang di sana mereka nggak terima hujan, panas, dingin, nggak terima mereka itu alasan. Karena itu nggak bisa dilawan, itu memang sudah alami dia. Kalau itu kita jadikan alasan, berarti kita telah menyalahkan sistem alam. Itu konsep mereka. Sebenarnya itu tauhid di kita. Ketika anak-anak kita sekolah, telat dia sekolah, ditanya sama gurunya, kenapa kamu telat? Hujan. Berarti dia telah menyalahkan hujan. Sampai ke situ tauhidnya. Jadi ketika orang mengatakan tidak menerima sistem alam itu sebagai fenomena alam itu sebagai alasan, itu sebenarnya tauhid di kita. Nah, jadi sekali lagi hujan itu karunia Allah dan rahmat Allah. Nah, maka kita umat Islam dalam hal menjaga ketauhidan ini jangan suka menjadikan hujan sebagai kambing hitam. Menyoba ero pegah beero ju. Kenapa telat? Malas. Hujan tambah membuat malas. Tambah semangat dengar. Itu saja. Jadi jangan kemudian menyalahkan hujan. Itu fadlullah wa rahmatuh. Kemudian pelajaran kedua di sini, ya, yang terakhir sebenarnya masih banyak, tapi kita ambil 2 pelajaran saja. Wa amma man qala binau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan bahwa hujan itu turun dengan sebab bintang ini, bintang itu, dengan sebab suasana kondisi ini, kondisi itu, bukan karena Allah, maka fahuwa kafirun bi, kata Allah. Orang tersebut dinyatakan kafir terhadap Allah, tidak beriman. Maka hati-hati, ya, dengan pawang hujan, ya, pawang hujan. Dia menyatakan bahwa hujan itu karena fenomena ini, fenomena itu. Maka fenomena ini dirubah, dipasang ke sana, dipasang ke sini, sehingga hujan itu bisa berubah. Tidak ada satupun yang bisa mencampuri sistem hujan itu, tidak ada. Tidak ada yang bisa mencampuri sistem hujan. Karena itu murni ciptaan Allah, murni sistem Allah. Kalau menahan bisa, ya, kita tahan, itu bisa. Buat rumah, buat atap, tahan hujan, enggak masuk ke rumah, itu bisa. Seperti yang pemerintah terapkan misalnya, ya, begitu hujan dibawa garam, ditahan, hujan tetap, cuman tidak turun ke bawah kita. Itu sistem, tidak masalah, itu sistem sebab musabab. Nah, seperti kita nggak masuk hujan ke rumah, kenapa? Udah kita tahan, kita buat atap, jadi hujannya tetap ada. Tapi kemudian mengatakan hujan tidak ada karena telah dikendalikan oleh si fulan. Hujan akan ke sana karena dikendalikan oleh si fulin. Hujan bergeser ke sini karena dikendalikan oleh si fulin. Di tempat kita besok ada pesta, enggak akan ada hujan, sudah ada si fulan. Maka itu kata Rasulullah, kata Allah, fahuwa kafirun bi. Dia telah kafir, telah kufur kepadaku. Wa mu'min bil kaukab, dan dia lebih percaya dan beriman kepada bintang-bintang. Maka kepada pawang-pawang hujan di Aceh banyak itu. Ada salah satu daerah yang di situ memang ramai sekali pawang hujan.
Setiap orang mau buat kenduri, mau buat acara, itu udah disiapkan satu orang dengan berbagai macam atraksinya, macam-macam atraksinya. Duduk dia dari 2 hari atau sehari sebelum acara dengan kondisi, dengan mantra-mantra tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan cara-cara tertentu, agar ketika acara atau pesta di tempat itu hujan tidak turun. Tetapi begitu acara, hujan tetap turun. Maka kafirun bi, orang seperti ini dianggap telah kafir kepada Allah. Maka berhati-hatilah kita dengan perilaku-perilaku yang melawan sistem Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah karunia dan rahmatnya. Demikian, insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.